Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Hidayah bersama rekan-rekan saya Aufa Najda Nawafi Zain dan Kang Zainal Arifin. Kami sebagai kelompok 1 pada mata kuliah Ilmu Lughah akan mempresentasikan mengenai pengertian atau konsep bahasa, linguistik, dan psikolinguistik, kemudian mengenai urgensi mempelajari psikolinguistik serta tujuan dan manfaat psikolinguistik. Diawali dengan di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan konsep bahasa, linguistik, dan psikolinguistik. Bahasa merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya bahasa, mungkin kehidupan manusia akan terasa sangat sunyi dan sepi. Banyak sekali para ilmuwan yang mendefinisikan bahasa. Salah satunya yakni Ibnu Jini. Beliau mengatakan bahwa bahasa itu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agrobihim. Jadi bahasa adalah bunyi yang diungkapkan oleh setiap kelompok untuk mengungkapkan tujuan mereka atau keinginan mereka. Berdasarkan dari pengertian Ibnu Jini tadi, dipahami bahwa bahasa adalah bunyi yang diungkapkan oleh setiap kelompok. Artinya ada kemungkinan bahwa memang benar adanya pada setiap kelompok ini mempunyai bahasanya masing-masing. Oleh karena itu timbullah adanya bahasa daerah dan bahasa resmi negara di tiap negara. Sedangkan linguistik ini berasal dari bahasa Latin lingua yang memiliki arti bahasa. Sedangkan dalam bahasa Arab, linguistik ini disebut dengan ilmu lughah atau ilmu bahasa, atau disebut juga al-lisaniyat. Menurut Jamison, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Sedangkan definisi ataupun konsep dari psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari mengenai psikologi dan neurobiologis seseorang dalam memungkinkan memperoleh, menggunakan serta memahami bahasa. Jadi pada ilmu psikolinguistik ini dipelajari faktor-faktor seseorang memperoleh, memahami, dan menggunakan bahasa. Kemungkinan apabila adanya gangguan neurobiologis seperti sarafnya mungkin ada yang kena sehingga tidak bisa berbicara, bisu gitu, ataupun tidak bisa mendengar. Itulah hal-hal yang menjadi faktor seseorang terhambat dalam menggunakan bahasa atau dalam berbahasa. Itu masuknya ke dalam ranah psikolinguistik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya psikolinguistik. Tujuan umum dalam mempelajari bahasa yakni mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga perlu pengetahuan yang ada dalam pembelajaran psikolinguistik. Untuk menggunakan bahasa secara lancar, tidak hanya kaidah saja yang dibutuhkan, tapi dibutuhkan juga seperti kesiapan kognitif, yakni penguasaan kaidah bahasa dan materi yang dipahami. Kemudian setelah itu afektif, yakni tenang, yakin, percaya diri, meminimalisir rasa cemas, ragu-ragu, dan was-was. Kemudian terakhir yaitu kesiapan psikomotor, yakni lafal yang fasih, kemudian pemilihan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dari keterangan di atas, psikolinguistik itu sama dengan ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, seperti resepsi,
persepsi, pemerolehan bahasa, pemproduksian bahasa, serta proses yang terjadi di dalamnya. Contoh perilaku yang tampak yaitu ketika seseorang berbicara atau menulis atau ketika dia memproduksi bahasa. Sedangkan contoh perilaku yang tidak tampak yaitu ketika seseorang memahami apa yang disimak dan apa yang dibaca kemudian menjadi sesuatu yang dimilikinya. Atau juga perilaku ketika memproses apa yang dibaca dan ditulis, atau ketika memahami bahasa. Jadi, dapat disimpulkan psikolinguistik itu memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa, terutama bagi seorang guru, karena dapat membantu proses dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Sehingga manakala dalam kemampuan keterampilan berbahasa itu bermasalah, contohnya ketika siswa mengalami penyakit dalam bertutur, guru mengetahui cara menyembuhkannya atau solusi terbaiknya, termasuk juga mengetahui bagaimana kemampuan, perkembangan, kecerdasan, motivasi, minat, pengalaman, dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai salah satu alternatif solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ahdafu ilmul lughatun nafsi, atau tujuan daripada mempelajari ilmu psikolinguistik. Baik, tujuan daripada psikolinguistik ialah tiada lain untuk membantu menelaah serta memproduksi dan memperoleh bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok, baik kelompok yang berbahasa Arab khususnya ataupun berbahasa Indonesia, dengan tujuan agar tertata lebih baik, baik dari sisi gramatikalnya, struktural bahasanya, untuk dikomunikasikan dengan orang lain. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu psikolinguistik juga dapat mempelajari bahwasanya bahasa itu menentukan bagaimana kemampuan seseorang memahamkan bahasa yang ia ucapkan dan dapat dipahami oleh yang menyimaknya. Sehingga psikolinguistik itu betul-betul ada proses tahapan, ada proses pemerolehan bahasa dari mulai anak-anak hingga dewasa. Dan yang ketiga, kaitannya psikolinguistik dengan pelajaran bahasa Arab atau dengan kita warga bahasa Arab, yaitu sebagai jembatan atau jalan menuju kita maharatul kalam atau berbicara dengan keterampilan sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baik dan benar. Lalu poin yang kelima yaitu fawaidatu dirasatu ilmul lughatin nafsi, manfaat daripada mempelajari psikolinguistik. Setelah kita tadi mengetahui apa definisi dari psikolinguistik, tujuannya dan kepentingan atau apa pentingnya kita mempelajari psikolinguistik, maka manfaat yang kita dapatkan di antara banyaknya yaitu psikolinguistik dapat membantu mengatasi dan mengidentifikasi permasalahan bahasa khususnya dalam diri kita agar dapat dipecahkan dengan solusi yang terbaik melalui ilmu psikolinguistik. Lalu selain kita mengetahui permasalahan bahasa yang kita hadapi, kita juga dapat mengetahui bagaimana proses pemerolehan bahasa dimulai dari usia anak-anak, usia balita sampai dewasa,